Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali bisa berkumpul untuk melanjutkan bahasan Kitabut Tauhid, buah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya yang mulia dan keagungannya yang besar menilai kita sebagai orang-orang yang muwahhidin. Semoga Allah masukkan kita ke golongan orang-orang muwahhidin, orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang mutamassikuna bil kitabi wa sunnah, orang-orang yang dinilai Allah, bukan dinilai oleh manusia, dinilai Allah sebagai orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita belajar jemaah untuk menjadi orang-orang yang terbaik di sisi Allah. Karena kita hidup di masa di mana orang-orang atau bahkan sebagian dari kita berusaha menampilkan yang terbaik untuk manusia. Berusaha untuk tampil yang terbaik, berusaha untuk menjadi yang terbaik di sisi manusia. Padahal tujuan hidup kita adalah menjadi yang terbaik di sisi Allah. Dan itulah nilai iman dan nilai tauhid. Semakin kita belajar tauhid, semakin kita belajar iman, semakin kita itu fokus kepada tujuan kita. Kita wujudkan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkumpul dengan para sahabat dalam sebuah hadis yang sahih. Kemudian lewatlah seorang laki-laki yang memiliki kedudukan, yang memiliki kekayaan. Kemudian sampai dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kalau berbicara yusma. Ini orang yang baru lewat ini, kalau dia berbicara dia didengar sama orang. Kalau dia melamar seseorang, orang akan menerima lamarannya. Intinya orang yang dihargai di sisi manusia. Kemudian lewat orang yang kedua, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang lewat ini fakir. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalau dia melamar seseorang ditolak karena kefakirannya, kemiskinannya. Dan kalau dia berbicara terkadang orang tidak anggap pembicaraannya. Orang fakir. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang seperti ini lebih baik sepenuh bumi daripada yang pertama. Di sini gambaran bahwasanya Allah tidak pernah melihat kepada rupa, fisik, harta. Innallaha la yanzur ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzur ila qulubikum. Dalam riwayat yang lain ditambahkan wa a'malikum. Tetapi Allah melihat kepada hati. Hati itu apa? Berarti iman, tauhid. Bagaimana hati itu punya mahabbatullah. Hati itu punya rasa cinta sama Allah. Bagaimana hati itu punya sifat khauf, takut kepada Allah. Dan bagaimana hati itu punya rasa roja, berharap hanya sama Allah. Itu kita selalu fokuskan jemaah. Dan orang-orang yang selamat adalah orang-orang yang senantiasa memperbaiki terus kondisi hatinya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak akan datang hari di mana
tidak berguna harta dan anak-anak laki-laki kalian. Dan orang yang selamat di akhirat kecuali orang-orang yang berjumpa dengan Allah dengan hati yang salim, hati yang bertauhid, hati yang bersih dari nilai-nilai kesyirikan. Baik ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan bahasan kitab tauhid ya. Kita masuk di bab ke-15 ya. Yaitu tidak seorang pun yang berhak disembah selain Allah. Dalam bab ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah rahmatan wasi'ah itu sebutkan ada 4 dalil. Lihat bagaimana ahli ilmu itu selalu didoakan. Udah berapa kali kita sebut nama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah rahmatan wasi'ah. Bahkan ahli ilmu itu lebih banyak didoakan oleh seseorang lebih daripada bapaknya. Saya tidak pernah menyebut ayah saya di majelis, kan enggak ada. Tapi yang sering saya sebut adalah ahli ilmu, ayah kita dalam agama. Makanya orang yang paling banyak mendapatkan doa dari umat Islam itu ahli ilmu. Didoakan. Kalau kajian itu dalam sehari ada berapa coba? Di sini ada kajian, di situ ada kajian. Disebutkan semua nama ulama dan semua mengatakan rahimahullah rahmatan wasi'ah. Bayangkan ya, bagaimana ahli ilmu itu didoakan oleh orang-orang yang sedang menuntut ilmu agama. Baik jemaah sekalian, kita ambil dalil yang pertama, yaitu dalam surat Al-A'raf 191 sampai 192. Ayat ini mengisyaratkan tentang kelemahan-kelemahan sesembahan kaum musyrikin. Jadi ayat ini kita fokus kepada yang disembah selain Allah itu lemah. Jadi kita harus meyakini kalau kita sudah berdoa kepada selain Allah, pasti kita berdoa kepada makhluk yang lemah. Apa kata Allah? Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah mereka mempersekutukan Allah dengan berhala-berhala yang tidak dapat menciptakan sesuatu apapun? Ini Allah bertanya lil istifham ya. Ini tidak perlu dijawab, tapi Allah bertanya untuk kita ini supaya paham. Apakah orang-orang musyrik itu mereka mempersekutukan Allah, mereka sembah berhala yang mana berhala tersebut wahum yukhlaqun. Berhala itu dibuat oleh manusia. Di sini kita fokus, ya perhatikan baik-baik, kita fokus kepada lemahnya sesembahan selain Allah. Maka disebutkan tauhid rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Meyakini Allah satu-satunya menciptakan, menghidupkan, mematikan. Bahasa mudahnya mengesahkan perbuatan Allah. Apa perbuatan Allah? Menciptakan, mematikan, menghidupkan, menumbuhkan, menyebarkan, semua itu adalah tauhid rububiyah. Mudahnya begitu. Tauhid rububiyah semua perbuatannya Allah. Apa kata para ulama? Tauhid rububiyah ini pintu pertama untuk seorang masuk ke tauhid uluhiyah. Nih saya mau tanya, kenapa ada orang Pak masih ada sembah patung, sembah pohon itu kenapa? Coba kita detailkan. Kenapa masih ada yang sembah patung, sembah berhala, sembah pohon itu kenapa? Karena mereka meyakini selain Allah ada yang mampu memberikan manfaat. Makanya sesuatu yang dia tidak menciptakan, maka dia tidak pantas disembah.
Di sini Allah langsung masuk kepada sesuatu yang mustahil manusia ciptakan. Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Mereka mempersekutukan Allah dengan berhala, pohon dan selainnya, yang mana yang mereka sembah itu dibuat oleh manusia. Kemudian Allah mengatakan wala yastati'una lahum nasra wala anfusahum yansurun. Dan berhala-berhala itu la yastati'una lahum nasra, tidak mampu memberikan pertolongan kepada penyembah-penyembahnya. Orang datang ke dukun, dukun gak mampu nolong antum, gak mampu. Orang datang ke mayit-mayit yang sudah mati, gak bisa bantu kita. Orang minta kepada pohon, pohon gak bisa bantu kita. Bisa Ustaz. Saya kemarin datang ke kuburnya orang soleh, saya minta mobil, dikasih Allah mobil. Gimana jawaban itu Pak? Saya minta sembuh, sembuh saya. Nah, antum kalau buka kitab Ad-Da' Dawa, di bab pertama berkaitan dengan doa, di situ Ibnu Qayyim menyebutkan contoh. Banyak orang-orang tertipu. Dia menyangka doanya dikabulkan gara-gara dia minta kepada mayit. Padahal doa dia dikabulkan gara-gara dia meminta dalam kondisi genting. Jadi ingat, ya, salah satu sebab doa seorang mukmin dikabulkan Allah kapan? Dalam kondisi genting, sulit. Cuman kata Ibnu Qayyim, mereka tertipu. Jadi contohnya ada orang nih, kondisinya genting, sulit, dia minta tolong sama Allah. Datang dia ke kuburan, kemudian dia minta-minta atau dia menjadikan sebagai wasilah. Kemudian Allah kabulkan. Ingat, di sini Allah kabulkan bukan gara-gara dia minta kepada mayit. Tapi Allah kabulkan gara-gara kondisinya genting. Ini bisa difahami ya? Bisa dipahami nih. Tapi karena seorang tidak punya ilmu tentang tauhid, dia merasa, tuh kan dikabulkan. Dikabulkan doa saya. Jadi Ibnu Qayyim sebutkan contoh dalam kitab Ad-Da' Dawa. Itu kitab sangat bagus sekali, jemaah. Membahas masalah hati, tauhid, penyakit-penyakitnya, dan pengobatan penyakit hati. Wala anfusahum yansurun. Berhala itu tidak bisa menolong kalian, dan kepada dirinya sendiri pun, berhala itu dirinya sendiri saja tidak dapat memberikan juga pertolongan. Baik, saya akan coba rincikan beberapa ayat ini dari firman Allah, dari penjelasan para ulama. Pertama, dalam surat ini, dalam ayat ini Allah mengatakan ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'a. Di sini Allah menggunakan lafaz syai'a. Dan Allah tidak menggunakan al-asya pakai alif lam, tidak. Atau asyai, tidak. Yang belajar bahasa Arab, apa bedanya ada alif lam dengan tidak ada alif lam pada ism? Apa bedanya? Ada yang tahu? Apa bedanya, Pak? Bedanya ada alif lam dengan tidak ada alif lam. Wahai orang-orang yang hidup, tahu nggak jawabannya? Apa jawabannya, Pak? Kan diam semua nih. Kenapa? Alif lam diketahui. Nah, na'am sahih ya. Jadi dalam bahasa Arab ya, kalau disebutkan ismun nakirah atau ismun nakirah itu tidak pakai alif lam. Jadi kalau syai'a berarti segala sesuatu. Segala sesuatu. Kalau disebutkan al-asya atau asyai pakai alif lam, sesuatu itu. Bahasa sederhananya gitu. Disebutkan misalnya masjid, semua masjid berarti. Kalau disebutkan al-masjid, berarti ada satu masjid yang dituju. Oh, masjid itu. Lihat bahasa Al-Quran, Pak. Makanya kita kalau baca tafsir, antum kalau baca buku tafsir,
Sebenarnya buku tafsir itu masing-masing ada ciri khasnya. Ada buku tafsir, dia baca, dia tafsirkan satu ayat ulama ini, tapi dia keluarkan ahkam-ahkam fiqhiyah. Jadi ada buku tafsir yang seperti itu. Dia fokus kepada hukum-hukum fikih tentang ayat itu. Ada lagi buku tafsir, ya, dia lebih fokus kepada balaghah, lebih fokus kepada kata di situ, kata-kata yang ada di situ, perluasan maknanya. Dan ini juga diantara buku tafsir yang sangat bagus ya. Nah, dengan Allah mengatakan di sini, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'a, berarti segala sesuatu. Jadi apapun yang disembah selain Allah itu lemah, tidak mampu menciptakan. Ada nggak yang bisa ciptakan manusia? Ada, Pak. Ada yang mampu ciptakan manusia persis? Ada? Tidak ada. Sehebat-hebatnya buat robot. Itu pun robot gerakannya kaku. Nggak punya perasaan dia robot. Tapi manusia, antum lihat, manusia, subhanallah ya. Makanya kata Allah dalam surat lain, dalam surat Al-Hajj ayat 73, di sini Allah sebutkan, ya, sesembahan selain Allah tidak bisa menciptakan. Jadi kalau kita keluarkan faedah dari ayat ini, faedah yang pertama, para sesembahan tidak bisa menciptakan. Itu faedah pertama. Selain Allah tidak ada yang bisa menciptakan. Nah, kemudian dinukilkan atau ditambahkan satu penjelasan dari para ulama, Al-Hajj ayat 73. Ini sebagai penguat. Allah mengatakan, Ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah. Wahai manusia, telah diberikan perumpamaan. Misal, fastami'u lah, maka dengarkanlah perumpamaan dari Allah ini. Jadi di antara kedahsyatan Al-Quran, Al-Quran datang dengan permisalan-permisalan, al-amthal. Tujuannya apa? Supaya kita makin faham. Allah kasih di sini pendekatan permisalan. Apa kata Allah? Innal ladzina tad'una min dunillah. Sesungguhnya orang-orang yang kamu seru selain Allah, la yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah tidak dapat menciptakan dzubaban, seekor lalat pun. Orang kafir barat berusaha buat lalat, robot lalat setengah mati, Pak. Keluar uang triliunan buat satu ekor lalat. Allah hendak kun fayakun, jadi. Lihat lemahnya manusia, itu lemah. Dulu produksi mobil, bahan bakarnya apa? Minyak, udah paling canggih. Oh, ternyata polusi di mana-mana. Oh, sekarang ganti buat mobil listrik. Itu tak ada kelemahannya lagi. Sampai nanti akhirnya manusia kembali ke zaman awal. Semua memakai apa? Kuda. Ke akhir zaman nanti orang-orang diceritakan oleh Nabi sallallahu kembali ke zaman awal. Allah sebutkan di sini, menciptakan seekor lalat nggak bisa. Itu yang mau disembah, bahlul atau tidak? Jangan kita jadi orang bodoh, Pak. Sampaikan kepada keluarga, mungkin antum sudah tahu, tapi keluarga, sahabat-sahabat kita, masih banyak yang mereka itu melakukan syirik. Nah, di sini fahamkan kepada mereka, selain Allah itu tidak bisa menciptakan. Ngapain minta sama dia? Maka dalam Islam, tukang sihir, dukun, itu kalau dia tidak mau taubat, dipancung, Pak. Karena mereka merusak imannya orang-orang beriman. Dipancung, Pak. Di masa Umar telah memerintahkan memancung beberapa tukang sihir. Dipancung. Dan Allah tambahkan, mereka tidak bisa menciptakan lalat satu ekor pun, walau ijtama'ulah, walaupun mereka bersatu menciptakannya. Misalnya mereka sembah ada 100 berhala.
Ini 100 berhala, ciptakan satu lalat, gak akan bisa. Jin mereka sembah, semua jin menciptakan satu lalat gak bisa. Terus kita minta rezeki sama dia, kita minta kesembuhan sama dia. Mana akal sehat itu kemana? Makanya dakwah tauhid, dakwah fitrah. Gak ada Pak. Pokoknya tauhid ini terus kita belajar. Ini kita sudah tahu kan, kita sudah tahu Allah Maha Pemberi rezeki, kita tahu. Tapi dengan kita kaji lagi, semakin kita itu kuat keyakinan sama Allah. Ngapain saya berharap kepada pimpinan kantor saya? Ngapain saya bergantung kepada orang kaya? Ngapain saya bergantung kepada si fulan? Saya punya Rabbul Alamin. Itu hasil dari tauhid. Itu hasil dari tauhid. Jadi kita tuh punya jiwa yang kokoh. Tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat kecuali Allah. Ini nilai-nilai tauhid yang harus kita terus pupuk dalam diri kita. Kemudian Allah mengatakan wa iyyaslubuhumudz dzibabu syai'an la yastanqidhuhu min. Dan kalau lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka juga tidak dapat merebut kembali dari lalat itu. Ada orang sembah patung. Di patung itu ada kue sedikit. Terbang lalat Pak. Diambilnya kue itu. Ini patung bisa ngejar lalat itu enggak? Enggak bisa. Makanya Abu Bakar di antara sahabat yang tidak pernah berbuat syirik, enggak pernah Abu Bakar. Ketika di awal-awal sebelum dia masuk Islam, ayahnya menyuruh dia untuk minta sama berhala. Maka Abu Bakar tidak mau melakukan. Sampai kata Abu Bakar, engkau berhala enggak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat. Abu Bakar berbicara dengan fitrahnya, Pak. Ini fitrah. Kemudian disebutkan oleh Allah, da'ufat talibu wal matlub. Lemahlah yang menyembah dan amat lemahlah pula yang disembah. Lihat, di antara hukuman bagi orang yang menggantungkan hatinya kepada selain Allah, da'ufat talibu wal matlub. Hatinya jadi lemah, Pak. Lemah hatinya. Maka kita ini kalau menggantungkan nasib kita kepada selain Allah, terutama pada sesuatu yang manusia tidak mampu capai, kita akan semakin lemah. Lemah kita. Dan ini kita sedang berbicara tauhid rububiyah kita. Orang kalau tauhid rububiyahnya itu sempurna, tauhid uluhiyahnya pasti lebih sempurna. Meyakini Allah Ar-Razzaq. Udah, hidupnya nyaman. Enggak takut diganggu orang, enggak takut dengan saingan bisnis. Allah Ar-Razzaq. Iya atau tidak? Iya. Allah yang memuliakan, Allah yang menghinakan. Dia yakin dengan itu. Dia enggak sibuk cari validasi orang, enggak. Ini ada sebagian orang hidup, atau bahkan mungkin kita, ingin berusaha bersih dari omongan orang. Mana bisa? Orang kalau dia mencari ridho manusia dalam hidup dia akan letih dan capek. Tapi carilah ridhonya Allah, engkau akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Ini perlu kita ingatkan ini. Kemudian Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ini Bukhari Muslim ini antum baca lagi sejarahnya, Pak. Terutama Imam Bukhari ya. Bagaimana Bukhari itu dia tulis kitab sahihnya berapa tahun? Anda pernah sampaikan di Masjid Transito kemarin. Berapa tahun Imam Bukhari tulis kitabnya itu berapa tahun? 16 tahun, Pak. Mungkin kalau ulama-ulama dulu punya teknologi kayak kita, wah itu karyanya lebih dahsyat. Ibnu Taimiyah, antum kalau baca Ibnu Taimiyah dinukilkan karyanya semua lebih daripada 1000, Pak. Ibnu Taimiyah loh. Tapi banyak yang makhtut, banyak yang mafqud itu apa? Banyak yang hilang. Enggak sempat dicetak, enggak sempat ditemukan lagi.
Yang hilang lebih banyak daripada yang ada. Itu kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sebagian yang mafqud, hilang. Yang ada aja sekarang, Majmu' Fatawa berapa jilid. Hidupnya di mana? Penjara. Syekh Albani juga di penjara, sama dengan penjaranya Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Di Qal'ah, Damaskus. Sebelum saya baca sedikit kisah Sahih Imam Bukhari ya. Ibnu Taimiyah jamaah. Dia di penjara bolak-balik Pak. Di penjara di masa kekuasaan ini. Di penjara lagi, penjara lagi. Apa kata dia? Mau apa musuh-musuhku, kata Ibnu Taimiyah. Surgaku ada di hatiku. Itu kata dia. Kalian mau ngapain aku aja silahkan. Mau penjara aku, mau pukul aku, mau bunuh aku silahkan, kata Ibnu Taimiyah. Sesungguhnya jannati fi qalbi. Aku telah mendapatkan surga itu ada di hatiku. Maksudnya apa? Iman dan tauhidnya. Gak ada rasa takut, rasa lemah gak ada Pak. Walau hidup di penjara. Nah, Imam Al-Bukhari memiliki perjuangan juga. Dia tulis kitab Sahihnya 16 tahun. Lama atau tidak? Lama. Dari anak kita bayi sampai kapan tuh Pak? Sampai SMA. Lama atau tidak? Lama. Tertulis kitab itu. Beliau pernah satu waktu diundang oleh penguasa di masa itu untuk datang mengajarkan kitab Sahih Bukhari itu. Suruh tolong bacakan kitab Sahihmu ini kepada anakku. Tentu di tempat khusus, di majelis khusus. Apakah Bukhari mau Pak? Tidak. Punya haibah, punya kewibawaan. Kata Bukhari, aku tidak akan menenteng-nenteng kitab ini ke depan penguasa. Enggak. Enak betul 16 tahun aku tulis, seenaknya suruh datang ngajar di tempat ente. Kata Bukhari, kalau mau engkau datang ke rumahku atau engkau datang ke masjidku, aku bacakan hadis Rasul kepadamu. Ini ulama Pak. Bukan kayak capung, tahu capung? Terbang sana, terbang sini gitu. Kalau terbangnya ke masjid dan dia luruskan niat bagus. Tapi terbangnya kemana? Ya antum paham sendirilah. Ustadz capung, tahu Ustadz capung? Hanya mau di majelis orang-orang kaya. Ini kalau kita bahas satu majelis ini Pak, akan terang bagi antum haramnya mengkhususkan pengajian orang kaya. Terang sama antum. Kalau dikeluarkan semua ayat-ayat tentang Allah menegur Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berpaling dari orang-orang miskin, belum lagi tafsir surah Al-Kahfi, Al-Imam Tabari bawakan itu riwayat banyak. Terang bagi antum yang namanya dakwah tidak boleh dikhusus-khususkan. Ini penting jemaah. Nah di sini Bukhari dia nggak mau datang Pak. Apa kata dia? Kalau mau belajar ke rumahku. Karena engkau penguasa, engkau datang ke rumahku, aku ajarkan. Tapi kalau engkau bertanya fatwa kepadaku, aku akan sampaikan. Tapi kalau ngajar anakmu enggak. Oh langsung Pak. Antara Bukhari dengan penguasa terjadi pertikaian. Sampai Bukhari diusir dan beliau berjalan kaki sendirian sampai daerah Samarkandi di dekat Uzbekistan dan wafat di situ. Di tempat yang tidak ramai manusia di situ, wafat di situ. Setelah beliau wafat baru orang-orang menyesal karena mereka telah memfitnah Imam Al-Bukhari. Begitu ulama itu Pak. Tidak bisa hatinya dibeli oleh penguasa, nggak bisa. Nah di sini Imam Bukhari meriwayatkan, qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman, wa man azlamu mimman dhahaba yakhluqu khalqan ka khalqi. Siapakah yang lebih zalim? Tahu zalim? Zalim wad'u syai' fi ghairi makanih.
Jadi yang namanya zalim meletakkan sesuatu bukan di tempatnya. Zalim ada kepada Allah, ada kepada sesama manusia. Zalim yang paling zalim itu syirik. Jadi kalau disebutkan zalim yang paling zalim itu syirik, Pak. Inna syirka la zulmun azim. Zalim kepada sesama manusia itu juga zalim. Makan kacang di mobil, buka kaca, sampah lempar keluar. Zalim atau tidak? Tempat sampah di mana, Pak? Tempat sampah tempat ini mana? Di tempat sampah. Terus di belakang mobilnya, hadza min fadli rabbi. Buang sampah sembarangan. Saya pernah lihat, Pak. Wallah malu saya lihatnya. Makanya kalau enggak mampu pasang Arab-Arab enggak usahlah. Daripada itu jadi bumerang untuk antum. Tapi kalau dengan antum pasang itu, antum jadinya terjaga, bagus. Syekh Albani pernah mengatakan di antara fungsi syiar pakaian, jenggot, itu untuk menjaga kita dari maksiat. Maka dulu sebagian ulama hadis, mereka tidak mau buka imamahnya atau pecinya di pasar, nggak mau. Itu bagi sebagian mereka khawarim lil muru'ah. Itu menjatuhkan muru'ah. Jadi mereka tuh jadikan itu sebagai penjagaan bagi mereka. Antum pakai peci ke mall. Oh itu bukan tempatnya, tempatnya itu. Ini bumi siapa, Pak? Bumi Allah, jangan bilang bukan tempatnya. Walaupun tidak wajib, ini bumi Allah. Oh masa ke mall pakai peci, pakai jubah, emang salah, Pak? Kalau ada rasa malu di hati antum, sesuatu juga. Kalau antum nggak mau pakai juga nggak ada masalah, tapi jangan mengatakan tidak layak. Ulama salaf dulu dia pasang. Antum kalau berjenggot apalagi sedada, antum nggak mungkin masuk ke tempat-tempat maksiat, mungkin nggak? Oh ini gara-gara terpikir nih, oh jenggot saya panjang, astagfirullah nggak jadilah. Itu Pak fungsi jenggot itu. Celana cingkrang. Makanya terkadang syiar-syiar pakaian itu membantu kita untuk jauh dari kesalahan-kesalahan syariat. Itu penting itu ya. Baik, di sini apa kata Allah? Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menciptakan seperti ciptaanku? Ka khalqi falyakhluqu dzarratan aw liyakhluqu habbatan aw liyakhluqu sya'irah. Orang yang menciptakan seperti ciptaanku, seperti ya, hendaklah besok di hari kiamat dia menciptakan semut yang kecil, atau dia ciptakan sebutir biji, atau hendaklah mereka ciptakan sebutir gandum. Ini maksudnya apa? Allah melarang kita untuk ya menulis-nulis, menggambar-gambar, membuat patungnya orang-orang soleh, tidak boleh. Makanya asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Orang yang paling berat siksanya di hari kiamat al-musawwirun. Orang-orang yang menggambar makhluk bernyawa. Makanya hati-hati ya, enggak sembarang kita kalau anak kita punya hobi menggambar, jangan sampai dia menggambar makhluk-makhluk bernyawa. Manusia, binatang, jangan. Apalagi dia profesional di situ, wah mengerikan Pak. Karena dia sedang menyaingi ciptaannya Allah, walaupun dia tidak punya niat. Tapi perbuatan itu dilarang. Baik disebutkan ya, ini diantara dalil yang pertama atau faedah yang pertama, semua yang diciptakan disembah selain Allah itu lemah. Kemudian faedah yang kedua dari ayat ini, para sesembahan diciptakan. Artinya kalau mereka diciptakan, mereka tidak layak disembah. Yang layak disembah yang menciptakan. Itu diantara faedah dari ayat yang tadi kita bacakan. Sesuatu tidak pantas disembah kalau bukan dia yang menciptakan. Tidak pantas dia disembah. Kemudian yang ketiga, para sesembahan tidak mampu menolong para penyembahnya. Jadi sesembahan itu, patung, berhala, pohon, besok di akhirat pun mereka tidak bisa
membantu. Maka nanti dalam surat Ibrahim ya, ayat 22 di situ syaitan dia berkhutbah membela dirinya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, wa qala syaitanu lamma qudiyal amr innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Kata Abdullah bin Abbas, besok setan itu akan disediakan oleh Allah mimbar dari api. Kemudian dia berkhutbah. Apa isi khutbahnya? Di antaranya apa? Setan mengatakan, fala talumuni walumu anfusakum. Hari ini jangan salahkan saya. Kalau dulu kalian sembah api, kalian sembah berhala, dulu kalian menyembah selain Allah, sekarang jangan salahkan saya. Walumu anfusakum. Salahkan diri kalian masing-masing. Kemudian setan mengatakan, atau iblis mengatakan, ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Sekarang ini aku tidak bisa membantu kalian, nggak bisa. Dan kalian dan aku pun tidak bisa membantu diriku. Maksudnya apa? Kita sama-sama ke neraka jahanam udah. Itu maksudnya apa? Dulu kalian sembah jin, kalian sembah setan, kalian sembah dukun dengan harapan bisa menolong kalian. Besok di akhirat tidak bisa. Ini pengakuannya siapa? Iblis. Ini khutbah. Semoga kita nggak dengar khutbah ini, jangan. Ini khutbah hanya untuk orang-orang musyrik besok di akhirat, di neraka. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Sesungguhnya aku tidak membenarkan, lihat. Ini kata iblis, aku tidak benarkan perbuatan kalian mempersekutukan aku dengan Allah dari dulu. Ini kata iblis, Pak. Innadz zalimina lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang zalim mendapatkan siksaan yang sangat pedih. Baik, sedangkan saya akan bacakan beberapa ayat ya, di mana orang-orang menjadikan sesembahan makhluk-makhluk. Contoh misalnya, sebagian manusia menyembah malaikat, sehingga malaikat pun berlepas diri dari mereka. Jadi ada orang-orang yang menyembah malaikat. Allah sebutkan dalam surat Saba 40 sampai 41. Wa yauma yahsyuruhum jami'an thumma yaqulu lil malaikati ahaula'i iyyakum kanu ya'budun. Qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budunal jin aktsaruhum bihim mu'minun. Kata malaikat, apakah mereka ini dahulu menyembah kamu? Maka malaikat-malaikat menjawab, Maha suci Engkau ya Allah, Engkaulah pelindung kami, bukan mereka. Bahkan mereka telah menyembah jin. Kebanyakan mereka beriman kepada jin tersebut. Artinya yang sekarang di dunia menyembah malaikat, besok malaikat akan mengingkari mereka semuanya. Baik, setelah azan kita lanjutkan sedikit karena anak ada keperluan ya. Jadi habis azan kita lanjut 10 menit. Setelah itu kita selesai insyaallah taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Baik, sebelum kita tanya jawab ya, kalau ada yang mau ditanyakan, saya tambahkan satu dalil lagi jemaah dalam bab ini. Ada 4 dalil, kita bahas 2 dalil dulu ya. Dan nanti dalil yang ketiga dan keempat itu tentang peristiwa perang Uhud, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditegur oleh Allah karena beliau melaknat 3 orang dalam kunutnya, yang ternyata 3 orang ini nanti mereka semua masuk Islam. Jadi kita akan jelaskan tentang faedah-faedah di sana pada pertemuan yang berikutnya ya. Baik, dalil yang kedua yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fatir 13 sampai 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir." Dan sesembahan yang kalian mohon selain Allah tidak memiliki apa-apa walaupun setipis kulit ari. Jadi qitmir selaput tipis yang membungkus biji buah kurma. Ini kita belajar fokus kepada lemahnya sesembahan selain Allah. Ini saya ulang-ulang ini. Karena tujuan kita semakin yakin selain Allah lemah, nggak mampu apa-apa. Apa kata Allah? Sesembahan yang kalian mohon selain Allah itu tidak bisa memberikan apapun kepada kalian
Walaupun setipis kulit ari, kurma. Antum pernah makan kurma? Ada nggak kulit-kulit arinya? Nggak ada Ustadz, artinya kurma kimia itu. Pasti ada kulit arinya. Antum makan kurma ada kulit ari itu. Nah, yakinlah sesuatu yang kita sembah selain Allah mendatangkan manfaat setipis itu aja nggak bisa. Maka untuk apa kita minta sama selain Allah? Man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang tidak pernah minta sama Allah, Allah akan marah sama dia. Maka kita tidak boleh jauh dari doa, tidak boleh. Maka hampir setiap aktivitas kita doa semua. Majelis ilmu, kemudian ditutup dengan doa kafaratul majlis. Ustadz hadisnya dhaif, itu tidak usah didengar itu yang ngomong itu. Itu bukan datang dari ahlinya. Ada sebagian orang, ya, dia suka mendoif-doifkan hadis ini Pak. Ini juga diantara kebid'ahan di masa sekarang. Walaupun jenggotnya segini, datang-datang jauh dari Mesir, itu nggak usah dengar. Karena antum nggak tahu siapa dia. Ada orang-orang yang lebih senior tahu tentang dia. Alasannya apa? Ini sekitar aja. Dibilang semua dhaif, hadis kafaratul majlis dhaif. Alasannya diantaranya sesuatu yang ulama dhaifkan di masa lalu, kita nggak perlu mengatakan sahih di masa sekarang. Ini kalau antum dengarkan kajian yang sebagian ulama-ulama hadis, di antara kebid'ahan dalam ilmu hadis, tidak ada upaya mengoreksi kembali hadis yang telah dikoreksi ulama. Jadi misalnya gini, ada satu hadis didhaifkan oleh ulama salaf terdahulu. Itu bukan berarti kita harus sami'na wa ata'na. Karena itu bukan Al-Qur'an, ya. Hadis bisa saja keliru, maka tidak boleh seorang menutup kemungkinan mempelajari lagi. Ini kebid'ahan dalam ilmu hadis. Jadi kalau sudah ulama dulu dhaifkan, kita nggak punya hak lagi untuk mensahihkan. Ini kebid'ahan dalam ilmu hadis. Jadi ya sedikit-sedikit, satu sisi kita hati-hati, hadis dhaif kita hati-hati. Tapi kalau sesuatu yang ternyata dhaifnya tidak sahih, ya, hanya taklid kepada sebagian ulama, kita nggak bisa. Ya. Jadi ini sekedar sebagai peringatan saja ya. Antum jangan terlalu terburu-buru. Ya. Kalau ada seorang yang tidak diketahui, ya, tiba-tiba seenaknya mendoif-doifkan hadis. Ya. Sementara ulama-ulama yang lebih ahli menhasankan, mensahihkan dari jalur yang lain. Dari jalur yang lain. Ya. Baik disebutkan, ya, mereka tidak bisa mendatangkan sesembahan walau mendatangkan manfaat walau sekecil kulit ari. In tada'uhum la yasma'u du'aakum. Mereka, kalau kalian berdoa kepada mereka, mereka tidak akan mendengar seruanmu itu. Ini maksudnya sesembahan selain Allah yang sudah mati atau yang memang tidak bisa mendengar. Minta sama berhala nggak bisa dengar. Minta kepada mayit yang sudah mati tidak bisa mendengar. Ini kata Allah ya. In tada'uhum la yasma'u du'aakum. Kalian doa di sisi kuburan orang yang sudah mati, dia tidak bisa mendengar. Walau sami'u mastajabu lakum. Seandainya dia bisa mendengar, dia pun tidak mampu mengabulkan doa kalian. Udahlah dia tidak bisa mendengar, kita doa sama dia. Seandainya dia bisa dengar pun, dia nggak bisa mengabulkan. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Dan besok pada hari kiamat mereka akan mengingkari kemusyrikan kalian. Dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu sebagaimana keterangan yang telah diberikan oleh Maha yang mengetahui. Ini kalimatnya sangat indah, Pak ya. Wala yunabbi'uka mithlu khabir. Tidak ada yang bisa memberikan keterangan ini kecuali datang dari zat yang maha mengetahui. Artinya apa? Ini Allah yang ngomong.
Jadi jangan dibantah. Ustadz itu kan kuburannya wali Allah. Ini Allah yang bilang dia gak bisa dengar. Dia tidak bisa mendengar. Maka jangan kita ini ada keyakinan, oh ini kan kuburnya orang ini enggak. Tidak ada kuburan keramat di dunia, enggak ada Pak. Tidak ada satupun kuburan keramat di dunia, tidak ada. Hatta kuburnya Nabi, tidak boleh seorang minta-minta di sisi kuburnya Nabi, tidak ada, tidak boleh. Ini diantara kesyirikan yang banyak berkembang di masa sekarang ya. Baik jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ya. Baik ini dia dua dalil yang kita akan angkat pada pembahasan kali ini ya. Intinya adalah dua dalil ini Allah berbicara fokus berkaitan dengan lemahnya sesembahan selain Allah ya. Itu kita tanamkan sebagai pelajaran kita pada malam ini, selain Allah semuanya lemah. Adapun manusia mampu tapi sebatas kemampuan dia. Sebatas kemampuan manusia itu. Saya ingat ya. Termasuk juga ruqyah. Ruqyah, jadi ingat. Kita tidak boleh berdoa atau minta kepada orang yang sudah mati, tidak boleh. Itu ingat. Termasuk juga meminta kepada orang yang tidak hadir di depan kita, tidak boleh. Jadi tidak boleh kita ini minta kepada orang yang tidak hadir di hadapan kita. Makanya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala di antara gelar beliau oleh sebagian para ulama diberikan dengan gelar baqiyatus salaf. Sisa-sisa ulama yang konsisten di atas salaf. Itu Syekh Shalih Fauzan. Ngomongnya enggak banyak kalau ditanya, Pak. Nanti kalau dengar fatwa-fatwanya pendek-pendek. Pendek tapi jelas. Ada orang panjang kanan kiri terus ujungnya apa? Enggak jelas. Syekh Shalih Fauzan enggak. Halal, haram, tegas. Beliau ditanya, Syekh, bolehkah seorang dia meruqyah online? Meruqyah online. Karena saya dengar ada ustadz yang mengatasnamakan sunnah, ya. Dia suka dengan jamaah ruqyah online. Kata Syekh Shalih Fauzan, ini ruqyah batilah ini. Ini tidak ada sunnahnya. Ruqyah ya di depan kita, harus hadir. Kalau ruqyah online tidak ada sunnahnya. Ini kalau sudah berbicara orang-orang alim, kita ini harus menundukkan ego kita. Kalau kita pelakunya kita taubat. Jangan kita malah menantang para ulama. Saya ketika dapat fatwa ini, saya kirim ke ustadz itu. Ustadz itu mengatakan apa? Oh itu kan pendapat. Masya Allah, itu kan pendapat. Tuh, ente kalau menolak pendapat Syekh Shalih Fauzan yang dia menyebutkan dalil, dalil ente apa? Ini penting ya. Jadi termasuk ruqyah itu harus hadir di depan. Dan bukan berjamaah, bukan. Syekh Albani memasukkan ruqyah berjamaah itu bid'ah. Harus. Dan Syekh Shalih Fauzan sampai mengatakan, antum lihat di YouTube sudah diterjemahkan kok. Ya. Kata Syekh Fauzan, biasanya orang-orang kayak gini nyari fulus dari ruqyahnya. Ini bukan saya ngomong, yang ngomong ulama kibar. Yang ketakwaannya besar sama Allah. Dan dia punya pengalaman dalam dakwah. Apa kata dia? Setelah beliau mengatakan ini batil, biasanya orang-orang kayak gini mencari fulus. Lumayan satu orang 100.000 berapa nih? Coba. Kali aja, Masya Allah. Maka enggak, itu sesuatu yang batil, tidak boleh ya. Baik, ini dia jemaah sekalian yang bisa kita sampaikan. Nanti kita akan lanjutkan dalil yang ketiga dan keempat, itu tentang kisah perang Uhud. Kita akan rincikan insyaallah ta'ala. Dan kita fokus kepada pelajaran akidah yang bisa diambil dalam perang Uhud. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita baca dulu yang masuk ya. Bolehkah membeli emas secara cicilan? Saya membeli emas 5 gram harga 5 juta. Lalu kita cicil 5 bulan, emasnya kita belum terima. Walaupun harga emas naik, kita tetap mencicil segitu harga tetap. Jawabannya 4 huruf besar semua. Riba, udah selesai.
Jangankan kayak gitu Pak. Antum kalau pergi ke Antam, antum berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain, itu ulama berbicara loh. Benar-benar harus serah terima, yadan bi yadin. Sampai ada pergeseran tempatnya nggak boleh. Misalnya bayar di sini, ambil emasnya di sana. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Lihat seketat itu loh Pak, seketat itu masalah emas. Karena Nabi mengatakan apa? Az-zahab bi-zahab wal fiddah bil fiddah, dan Nabi sebutkan yadan bi yadin. Sini emasnya berapa? Nih uangnya, langsung. Maka repotnya kalau antum punya beli emas di beberapa perusahaan, antum ketika beli, antum dapat emasnya besok. Ini tidak boleh antum beli di sana. Enggak boleh, 3 hari kan? Nah, itu sistem riba. Terus gimana Ustadz? Di tempat lain bisa, di toko lain bisa, ya atau tidak? Di toko lain bisa, tapi lebih mahal, ente beli yang lebih mahal, enggak apa-apa. Karena antum meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan berkahi ini. Ternyata banyak yang begitu, dia pengen tukarkan emas, ternyata sama perusahaan ini baru bisa uangnya transfer besok. Ini nggak bisa, nggak boleh. Ini sistem riba, ya. Ini sistem riba. Ya. Baik, Assalamualaikum Ustadz. Ana izin bertanya, apakah isbal dan jenggot hanya terikat hukumnya ketika beribadah saja? Jadi ketika sedang dalam urusan selain ibadah dibolehkan isbal dan tidak berjenggot. Barakallahu fiik. Enggak. Jadi isbal itu, berjenggot itu dalam setiap keadaan. Mau sholat, mau lagi olahraga, mau lagi nge-gym, mau di atas kapal, isbal haram, tidak boleh. Tidak usah antum masuk-masuk ke ranah-ranah khilaf ulama, tidak usah. Rusak agama antum. Kata Sufyan bin Uyainah, seorang kalau dia beragama mengambil zallat para ulama terus, atau zilal yang para ulama, ambil terus yang beda-beda pendapat, diambil yang ringan-ringan, maka agama kalian akan hancur, kata Sufyan bin Uyainah. Ya, ini pendapat yang paling kuat, ma asfala minal ka'bain fa finnar, udah. Terus kalau pakai pakaian, ya, enggak usah takut. Ini benar-benar pas di mata kaki, Pak. Kata Nabi apa? Naikkan setengah betis. Kalau kalian berat, turunkan sedikit. Jadi mengamalkan sunnah enggak usah setengah-setengah. Ini ada orang celananya itu benar-benar pas dengan mata kaki. Ya, kita tidak mengatakan haram, tidak. Tapi seandainya dia jongkok sedikit, isbal dia. Udah, nanti kalau mengamalkan sunnah udah di atas mata kaki sedikit. Ngapain ada perasaan malu? Ngapain? Sunnah Nabi SAW. Harus kita ini bangga dengan sunnah. Orang-orang kafir bangga dengan syiar mereka, kita harus bangga dengan sunnah. Apakah boleh dalam sujud kita membaca Sayyidul Istighfar? Secara umum boleh selama tidak dikhususkan. Syekh bin Baz rahimahullah ditanya, bolehkah kita bersalawat dalam sujud? Kata Syekh, secara umum boleh, ya. Karena dia bersalawat, kemudian dia doa. Tetapi kalau dia khususkan, harus salawat tidak boleh. Menjatuh kepada bid'ah. Jadi tidak mengapa seorang baca doa-doa umum dalam sujud selama dia tidak mengkhususkan. Baik, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Baik, ini jemaah yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.